be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Banyak. Ketika dia berada di alam kaisar, dia merasa bahwa kekuatan Master Dao sangat kuat, dan semakin tinggi kultivasinya, semakin dia merasa bahwa Master Dao ini tidak terduga. Karena dia berasal dari Void Dojo, bakatnya luar biasa dan dia mahir dalam prinsip ruang. Dia telah membuat banyak kontribusi di medan perang selama beberapa tahun terakhir. Dia juga telah memimpin bawahannya untuk menyerbu ke garis musuh dan membunuh musuh mereka, suatu prestasi menyerang musuh dengan kepala lebih dulu. Tentara Nether misterius, dia bisa dianggap sebagai sosok yang agak terkenal. Bagaimanapun, seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8 adalah pilar dari pasukan manapun. Belum lagi ia telah mencapai Orde ke-7 secara langsung saat itu dan memiliki kesempatan untuk mencapai Orde ke-9. Sebulan yang lalu dia tiba-tiba menerima perintah rahasia dari markas pusat, memerintahkannya untuk segera menuju ke Istana Surga Tinggi. Zaulun tidak tahu apa yang terjadi, tetapi karena itu adalah perintah dari divisi markas pusat, dia tentu saja tidak berani bertindak sembarangan. Dia segera meletakkan apapun yang dia lakukan dan bergegas. Dalam hatinya dia sedikit menebak bahwa karena perintah ini datang dari markas pusat dan juga melibatkan Istana Surga Tinggi, mungkin itu adalah hubungannya dengan Master Dao. Bagaimanapun, berbagai pertempuran telah berakhir dan pencarian pasukan Kelanting adalah proses yang lambat. Jadi tidak ada salahnya untuk tidak berpartisipasi. Dia tidak tahu mengapa Tuhan memanggilnya untuk. Zaulun agak bersemangat saat dia merapikan pakaiannya dan melangkah masuk. Memasuki aula utama, Zaulun segera merasakan banyak pasang mata menatapnya, menyebabkan dia tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang menerima perintah dari markas pusat. Ini kakak senior Zaulun, kakak Zhao di sini. Seorang memanggilnya. Zaulun menoleh dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya sebelum dan mengangguk sebelum berjalan mendekat. Ada beberapa orang yang berkumpul di aula utama, total 60 atau 70 orang, semuanya berkumpul dalam kelompok 2 atau 3. Masing-masing mendiskusikan sesuatu. Zaulun dan rekan-rekan murid lainnya yang akrab dengan berbincang sejenak sebelum menemukan bahwa orang-orang yang dipanggil kembali kali ini semuanya adalah murid dari Void Dojo. Semuanya mahir dalam prinsip ruang. Bukan hanya mereka, ada juga beberapa klan ponik yang berbeda dari sesama murid mereka yang berasal dari Void Dojo. Klan ponik ini di sisi lain duduk menyendiri di samping, tampaknya tidak ada tempatnya. Orang ini kurang lebih telah berinteraksi dengan klan ponik sebelumnya, dan bahkan jika tidak, mereka telah berinteraksi dengan roh suci lainnya sebelumnya. Mereka tahu bahwa roh suci umumnya arogan, terutama klan ponik, jadi dia tidak peduli dengan mereka. Kesenjangan usia antara para murid yang berasal dari Void Dojo sebenarnya cukup besar karena aliran waktu alam semesta kecil yang berbeda dari dunia luar. Dengan Open Heaven Orde ke-9-nya saat ini dan pencapaiannya di kreda waktu laju alirannya saat ini telah mencapai rasio 10:1. Dan kata lain, 10 tahun di alam semesta kecil sama dengan 1 tahun di dunia luar. Selain itu, karena yang telah membawa mereka keluar dari Void Dojo secara berkelompok, jarak antara usia mereka adalah beberapa puluh ribu tahun. Dalam sekte biasa telah beberapa puluh ribu tahun, setidaknya beberapa lusin generasi. Tetapi Void Dojo bukanlah sekte, apalagi usia tidak berarti apa-apa. Fakta bahwa mereka memiliki asal yang sama memberi mereka rasa keintiman yang alami, sehingga para murid dari Void Dojo, apakah mereka akrab satu sama lain atau tidak, akan selalu saling membantu. Terus terang, jika semua murid yang telah berkultivasi di Void Dojo berkumpul bersama, fondasi mereka tidak akan lebih buruk daripada berbagai cave heaven paradis. Murid-murid yang memiliki kualifikasi untuk meninggalkan Void Dojo dan maju ke Orde Heaven State semuanya adalah naga dan panik di antara manusia. Dengan yang terlemah yang bisa langsung maju ke Orde ke-5 dan Orde ke-7 adalah batas mereka. Sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, kultivasi terendah di antara murid-murid yang telah meninggalkan Void Dojo ini adalah Orde ke-6. Dan ada ribuan Orde ke-7 dan Orde ke-8, semuanya tersebar di berbagai legiun. Sekelompok kultivator yang mahir dalam prinsip ruang berkumpul bersama, dan setelah beberapa obrolan ringan, mereka secara alami akan duduk dan mendiskusikan Dao, mengekspresikan pandangan mereka tentang Dao of Space. Seringkali beberapa kata santai akan memungkinkan orang lain untuk tiba-tiba memahami apa yang terjadi. Memungkinkan mereka untuk mendapatkan banyak manfaat. Semua jenis pikiran indah bertabrakan di sana-sini, melepaskan cahaya yang cemerlang. Dao of Space terkenal karena sulit untuk diolah. Sebelum yang di seluruh 3000 dunianya, ada sedikit yang bisa mengolah Dao of Space dan mahir di dalamnya.
Banyak klan founding yang diberkati oleh surga, dan Tower of Spades adalah kemampuan ilahi bawaan mereka. Namun setelah Yangke, para murid yang datang dari Vojojo telah membawa Great Tower ini ke tingkat yang baru. Bukan hanya Tower of Spades, ada banyak yang mahir dalam Tower of Team, dan apakah Tower of Spades atau Out of Team, mereka semua adalah talenta yang langka. Seiring waktu berlalu, lebih banyak murid dari Vojojo di luar dipanggil, dan secara bertahap jumlah orang telah melebihi 100, lebih dari 100 dengan yang terlemah di orde ke-6. Pada dasarnya mereka semua di orde ke-7 dan ke-8, dan semuanya mahir dalam Tower of Spades. Karisma yang begitu mengejutkan bahkan tidak termasuk selusin anggota klan Phoenix. Setelah menunggu beberapa hari lagi, ketika jumlah murid telah mencapai sekitar 150 orang, tidak ada orang lain yang datang. Semua orang tahu bahwa sudah waktunya. Meskipun hanya ada 150 murid yang berkumpul di sini, itu tidak berarti semua murid yang mengolah Spades Dao ada di sini. Hanya saja pencapaian mereka di Spades Dao cukup mendalam. Dan ada banyak murid yang mengolah Spades Dao tetapi hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentangnya yang belum direkrut. Para murid yang telah dipanggil ke sini setidaknya telah mencapai tahap keempat dari Spades Great Dao. Setelah mengobrol selama beberapa hari, aula menjadi sunyi. Dua sosok tiba-tiba masuk dari samping, langsung menarik perhatian semua orang. Keduanya memiliki budidaya Master Open Heaven orde ke-8 dan aura mereka kental. Salah satu dari mereka mengenakan jubah putih dan memiliki senyum tampan di wajahnya. Bahkan orang asing akan memiliki kesan yang baik tentang dia. Pria lain mengenakan pakaian hitam dan memiliki sikap tenang. Ketika para murid Vojojo melihat pria berjubah hitam itu, mereka semua menjadi bersemangat dan memanggilnya satu demi satu kakak senior sulung Miao. Ada juga murid dari Vojojo yang menyapa para berjubah putih itu, memanggilnya kakak senior Li. Dia berjubah hitam bernama kakak senior sulung Miao secara alami adalah Miao Feiping. Mengesampingkan 3 murid pribadi Master Dao, Miao Feiping adalah murid pertama yang kebawa keluar dari Void World untuk menerobos ke Open Heaven Stage, dan dia juga Master Dojo pertama dari Vojojo. Sekarang di Vojojo, patung Miao Feiping mendapat ditempatkan di bawah patung Yangke. Posisi kakak senior sulung Vojojo diakui publik dan tidak dapat dipecahkan. Sosok lagi keluar dari riak. Mereka memang peringkat ke-9 dari umat manusia. Di medan perang utama, pasukan sekutu dari ras manusia dan ras Kyoshi telah sepenuhnya memahami tren perang. Bernyanyi selangkah demi selangkah dan mengumpulkan keuntungan dalam situasi seperti itu tidak ada keraguan tentang hasil perang. Dan kemenangan pasukan kolasi hanyalah masalah waktu. Jadi ketika Mi Jinglun melihat situasi Sang Ruagi, dia sekarang memerintahkan orang untuk datang dan mendukungnya untuk memastikan keselamatan Sang Ruagi. Dia bahkan menyerahkan Suyan yang baru saja dipromosikan ke peringkat ke-9 Roh Kudus, Raja Tuan, dan mendorong mundur dan mengejar. Esponing memancarkan cahaya di sekitar tubuhnya. Sosok menyusut tajam, mengungkapkan penampilan Suyan. Dia melintas dalam satu langkah, datang ke sisi Sang Ruagi, membawanya beberapa langkah dan kemudian pindah ke medan perang. Tugasnya selanjutnya adalah tetap bersama Sang Ruagi sampai akhir perang. Dan setelah Suyan mundur bersama Rogi, barisan ke-9 umat manusia menemukan lawan mereka satu demi satu, bertarung melawan beberapa raja yang masih hidup. Waktu berlalu dan seiring dengan musnahnya aura kuat dari suku Tinta menderita banyak korban, dan formasi pasukan suku Tinta juga dihancurkan satu demi satu. Kehilangan pasukan klan Kyoshi juga tidak sedikit, tetapi bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka masih dapat memainkan peran besar. Dari waktu ke waktu, sinar cahaya yang menyilaukan meletus di medan perang itu adalah cahaya pemurnian, di mana cahaya